Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar satu hal hari ini, dan satu yang mau menjadi pertanyaan bagi kita adalah standar atau ukuran orang tua yang berhasil, Bapak Ibu Saudara. Orang tua yang berhasil bisa dilihat dari mana? Apakah kalau orang tuanya kaya, punya harta, atau punya jabatan pemerintah atau jabatan tertentu di satu perusahaan, punya jabatan tinggi, manajer, direktur, CEO dan sebagainya. Atau karena dia punya keahlian, diajak apapun bisa melakukan apapun, disuruh perbaiki rice cooker bisa, disuruh nukang bisa, disuruh ini, disuruh itu bisa. Atau karena orang tua itu pelayanan di gereja sebagai pendeta, sebagai pengkhotbah yang diundang di mana-mana. Menurut Bapak Ibu Saudara, yang mana yang menjadi standar bagi kita hari ini bahwa kita mengatakan, oh itu orang tua yang berhasil. Ada Bapak Ibu Saudara yang mana? Bisa lihat yang mana? Semua. Ingat, kembali lagi Bapak Ibu Saudara, orang tua yang berhasil, bukan pribadi yang berhasil, oke? Orang tua yang berhasil. Yang mana Bapak Ibu Saudara? Ada? Ada Bapak Ibu yang kalau kita sebutkan, oh dia orang tua yang berhasil ya karena dia punya banyak harta. Oh dia orang tua yang berhasil ya, dia punya jabatan sebagai presiden, ini itu. Oh dia punya orang tua yang berhasil, dia orang tua berhasil karena bisa melakukan sesuatu apapun. Oh dia orang tua yang berhasil ya karena dia melayani. Yang mana Bapak Ibu Saudara? Kalau menurut Bapak Ibu jadi orang tua, yang mana menurut Bapak Ibu dikatakan orang tua yang berhasil? Ada? Ada? Tidak ada. Kenapa tidak ada di sini? Karena orang tua yang berhasil itu, ingat baik-baik, orang tua bukan pribadi. Orang tua yang berhasil itu adalah orang tua yang berhasil mendidik anak. Bukan karena kaya, bukan karena punya jabatan, bukan karena melayani, bukan karena punya keahlian. Tetapi orang tua disebut berhasil kalau dia berhasil mendidik anak menjadi takut akan Tuhan. Itu orang tua berhasil. Bapak Ibu Saudara, banyak di luar sana yang punya harta yang banyak tetapi tidak berhasil mendidik anaknya. Setuju? Ada yang punya banyak harta. Tahukah Bapak Ibu Saudara, di luar sana banyak yang kaya-kaya tapi anaknya bobrok. Tahukah Bapak Ibu Saudara, banyak orang kaya di luar sana dipermalukan oleh anaknya sendiri. Beberapa waktu lalu ada satu negara terjadi chaos, terjadi kekacauan hanya karena masalah anak. Karena apa? Anaknya Bapak Saudara, anak-anak pejabat di satu negara, mereka flexing. Tahu flexing ya? Mereka foto-foto dengan gaya-gaya mewah. Foto di jet pribadi, foto di mobil mewah. Dan kemudian masyarakat yang susah mereka komen semua aktivitas itu. Mereka bilang, kok orang kaya yang hidup dari pajak rakyat hidupnya seperti itu. Dan anak-anak pejabat itu dibully habis-habisan di media sosial. Nah, karena nggak terima para pejabat itu anak-anaknya dibully di media sosial, maka mereka mengambil satu tindakan tegas. Mereka blokir semua media sosial di negara itu. Dan akhirnya Bapak Saudara, karena diblokir dan akhirnya yang terjadi adalah semua Gen Z milenial mereka demo besar-besaran, terjadi chaos besar-besaran, bahkan banyak korban jiwa, banyak yang dibakar di mana-mana. Hanya karena satu, anaknya yang tidak diajari dengan baik. Dan bukan hanya karena anaknya, karena juga orang tuanya tidak berhikmat dalam menanggapi tindakan anaknya. Makanya saya bilang Bapak Saudara, salah satu tugas kita dalam menjaga marwah kita sebagai orang tua adalah bagaimana kita mendidik anak. Engkau akan dipermalukan, engkau akan dihormati berdasarkan mereka lihat anakmu seperti apa. Nggak peduli engkau sealim apa. Tapi kalau anakmu bobrok, pasti mereka akan bertanya, bagaimana sih bapaknya cara mendidik anaknya? Nah Bapak Saudara, kira-kira pertanyaan selanjutnya untuk kita. Apakah seorang pendeta jadi jaminan bahwa anaknya pasti takut akan Tuhan?
Ayo. Seandainya saya punya anak Bapak Saudara. Ya sekilas saya bisa lihat hidup saya seperti apa. Apakah anak saya otomatis akan meniru hidup seperti saya? Apakah anak saya otomatis akan melayani Tuhan? Apakah anak saya otomatis akan takut akan Tuhan? Belum tentu. Nah, untuk itu Bapak Saudara, pada saat ini saya rindu bahwa kita nggak mau jadi orang tua yang gagal mendidik anak. Amin. Di Alkitab ada nggak orang tua yang gagal mendidik anak meskipun dia adalah seorang hamba Tuhan yang besar, seorang imam yang besar? Ada. Jadi Bapak Saudara, harta kekayaan bahkan jabatan di dalam melayani Tuhan tidak menjadi jaminan anaknya pasti baik. Kalau tidak dididik. Nah Bapak Saudara, kita akan belajar sama-sama mengenai kehidupan Eli, Nabi Eli dan kedua anaknya bernama Hofni dan Pinehas di 1 Samuel 2, 11 sampai 25. Sebelumnya kita baca dulu Bapak Saudara. Buka di HP masing-masing, Alkitab semua kita baca sama-sama. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin ya. Kita baca sama-sama 2, 3 ya. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengemasan Imam Eli. Adapun anak-anak Eli adalah orang-orang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan. Bahkan batas hak para imam terhadap semua bangsa itu, setiap kali mempersembahkan korban sembelihan. Sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya. Dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik di garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang. Silo berkata kepada orang yang Bahkan sampai di mana tadi? 15 ya. Bahkan sebelum lemak dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Apabila orang itu menjawab, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagianmu sesuka hatimu, maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ia masih anak-anak dan tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain linen. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama dengan suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Sampai di sini Bapak Saudara. Nah, di sini kita melihat ada 2 anak Nabi Eli bernama Hofni dan Pinehas. Nah, dari atas kita baca dikatakan kedua anak Imam Eli ini adalah orang yang dursila dan tidak mengindahkan Tuhan. Masalahnya kalau dia tidak mengindahkan Tuhan, dia tidak mencampuri urusan di dalam rumah Tuhan, ya terserahlah ya. Tetapi ketika dia tidak mengindahkan Tuhan, dia juga ikut mencampuri segala urusan yang ada di rumah Tuhan. Nah, kita akan melihat Bapak Ibu Saudara, hari ini akan menjadi pembelajaran bagi kita. Siapa sih Nabi Eli? Nabi Eli ini adalah seseorang yang melayani di Silo sebagai imam besar. Jadi kalau dari segi jabatan pelayanan, ini bukan kaleng-kaleng. Nabi adalah Eli adalah sebagai imam besar di Silo. Dan bukan hanya sebagai imam besar, dia juga menjadi pemimpin rohani sekaligus hakim selama 40 tahun. Jadi Bapak Ibu Saudara,
Sebenarnya Nabi Eli ini kalau masalah ilmu parenting, dia kan sering ngomong nih dengan orang-orang. Pasti dia punya pengetahuannya. Tapi kenapa anaknya tidak mengikuti seperti yang semestinya? Jadi tanda-tanya besar bagi kita Bapak Ibu. Terkadang Bapak Ibu Saudara percaya enggak? Banyak hamba-hamba Tuhan besar, enggak semua. Tetapi ada hamba-hamba Tuhan yang besar diundang di mana-mana. Tetapi anaknya tidak seperti yang diharapkan. Untuk itu saat ini Bapak Ibu Saudara saya rindu. Walaupun kita cuma jemaat biasa. Tapi kita rindu punya anak-anak yang takut Tuhan. Kita nggak mau punya anak seperti Hofni dan Pinehas. Yang notabene dia adalah seorang anak Eli sang imam besar. Kemudian Bapak Ibu Saudara. Dapat disimpulkan bahwa Eli ini adalah sesuatu yang berhasil memimpin bangsa. Tetapi gagal dalam memimpin keluarga. Bapak Ibu Saudara nanti bisa baca ada satu orang yang tinggal di rumah Eli. Siapa namanya? Samuel. Tetapi Bapak Ibu Saudara, begini, mari kita berpikir begini. Seringkali kita berpikir karena dia anak kita, kita kasihi. Kita elus-elus, kita sayang-sayang. Sedangkan kalau ada orang lain tinggal di rumah kita, kita perlakukan dengan buruk, suruh-suruh buat ini, buat itu. Tetapi ternyata hidupnya lebih baik daripada anak kita sendiri. Bapak Ibu, waktu saya di Nias juga ada saudara yang tinggal di rumah kami. Dan saya tahu betul kami diperlakukan sama. Seringkali kalau ada orang tinggal anak di rumah kita, ada anak orang lain tinggal di rumah kita, seringkali kita pilih kasih. Anak-anak kita nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kemudian anak orang kita suruh ini, suruh itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini adalah kejadian yang dialami Eli. Anaknya nggak tersentuh sama sekali, sedangkan Samuel adalah orang yang taat dan akhirnya Samuel menjadi seorang nabi juga yang menggantikan Eli. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat di mana letak kegagalan Eli sebagai seorang nabi plus sebagai orang tua dalam mendidik anaknya. Karena saya tahu ada yang salah dalam diri Eli dalam mendidik anaknya sehingga anaknya tidak menjadi seperti yang diharapkan. Satu, apa yang gagal? Dia gagal menanamkan takut akan Tuhan. Bapak Ibu, dengar baik-baik. Takut akan Tuhan itu harus diajarkan mulai anakmu bahkan selagi dalam kandungan. Selagi dalam kandungan anakmu itu sudah bisa merespon apapun. Jadi Bapak Ibu yang sedang mengandung, tidak ada salahnya putar lagu-lagu rohani untuk diperdengarkan, ambil waktu. Karena itu sudah menjadi modal untuk dia. Nanti pada saat dia lahir, dia akan langsung merespon takut akan Tuhan. Karena selagi dalam kandungan pun dia sudah biasa. Engkau yang hamil jangan malas ke gereja, tetapi rajin ke gereja karena anakmu bisa merasakan suasana ibadah. Jadi takut akan Tuhan kepada anak harus ditanamkan bahkan selagi masih dalam kandungan. Yang setuju katakan amin. Yang masih mau hamil katakan amin. Bu Rana jangan deh. Ya. Bapak Ibu, Eli gagal menanamkan takut akan Tuhan. Kita baca 1 Samuel 2 ayat 12. Dikatakan begini. Adapun anak-anak Eli adalah orang-orang dursila. Dursila itu orang kurang ngajar, pokoknya orang gak karu-karuan. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Jangankan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tahu zaman dulu, pas kecil karena sudah biasa dididik untuk takut, untuk hormat kepada orang tua. Bapak Ibu yang masih ngalami, orang tua sudah begini, diam gak? Kita diam ya. Tapi coba lihat pergeseran makna sekarang.
anak kita giniin, dia datang balik. Alami, ada pergeseran nilai Bapak Ibu Saudara. Saya pernah ngomong ke Bu Gembala, suatu saat kalau kita punya anak, kayaknya saya bukan tipe orang tua yang akan manja-manjakan anak. Walaupun saya begini, tapi kayaknya saya rasa-rasa saya akan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Karena kalau kita didik anak sedini mungkin dari kecil, itu menghindari kita pusing kepala di masa depan. Nah, Eli adalah seorang nabi, tetapi anak-anaknya tidak takut akan Tuhan. Karena tidak ditanamkan sejak kecil. Tidak ditanamkan sejak kecil karena apa? Sibuk. Hati-hati Bapak Ibu Saudara yang terlalu sibuk bekerja, terlalu sibuk melayani, terlalu sibuk sana sini, tetapi anak tidak pernah diperhatikan. Minggu depan kita akan belajar tema fatherless. Banyak orang tua, terutama ayah, dia berpikir, dia sudah bekerja, dia sudah menyediakan makan, dia sudah menyediakan uang sekolah, maka itu cukup. Urusan didik anak itu urusan mamanya. Satu kesalahan besar Bapak Ibu Saudara, kalau kita menganggap didik anak, kita sebagai ayah, mendidik anak adalah urusan ibu. Jadi jangan heran kalau anak kita akhirnya menjadi anak yang tidak taat. Karena lihat baik-baik, minggu depan kita akan pelajari otoritas dalam memimpin keluarga ada di tangan siapa? Suami ayah. Kalau otoritas itu tidak diberlakukan, maka anak-anak jadi liar. Eli adalah seorang nabi, tetapi anaknya tidak terdidik dengan baik karena dia sibuk sebagai imam dan nabi. Mungkin setelah dia mempersembahkan korban, setelah dia konseling mungkin ya. Dia setelah konseling keluarga-keluarga, bayangannya seperti ini Bapak Ibu, seperti saya misalnya. Saya sudah kunjungan, saya sudah konseling, balik ke rumah capek tidur. Padahal anak butuh perhatian misalnya, tapi tidak dapat. Makanya perhatikan baik-baik. Saya selalu bilang ke jemaat, kalau ada jemaat izin ke saya, Pak, maaf tidak bisa mengikuti kegiatan ini karena saya harus punya waktu untuk keluarga. Itu saya dukung. Karena gini, Eli yang melayani Tuhan, tetapi tidak punya waktu untuk anaknya, juga sama aja nol. Pelayanan dan keluarga juga pekerjaan harus seimbang. Saya melayani Tuhan, saya juga bekerja dan juga saya harus berfungsi sebagai suami. Kalau saya tidak berfungsi sebagai suami, nanti ada quote kekurangan kasih sayang. Oke? Jadi kita sebagai suami, sebagai pemimpin keluarga, jangan seperti Eli, tapi kita harus mampu membagi keluarga mana pelayanan, mana untuk keluarga, mana untuk bekerja. Jangan mengeliminasi salah satunya. Semuanya sama-sama penting. Karena pelayanan di gereja juga pelayanan di keluarga juga pelayanan di pekerjaan juga engkau melayani di situ. Jadi semuanya nggak ada yang lebih penting, semuanya sama-sama penting, gak ada yang boleh dieliminasi, semuanya harus bersama-sama. Inilah kelemahan Eli, dia hanya fokus melayani orang tetapi tidak melayani keluarganya. Sehingga anak-anaknya dikatakan menjadi anak-anak yang dursila dan tidak takut akan Tuhan. Kemudian Bapak Saudara, Eli itu gagal menjadi teladan hidup bagi anak-anaknya. Kalau kita dibaca di awal tadi, ketika perhatikan baik-baik. Ketika persembahan korban itu lagi dimasak, belum matang, Eli sudah ada yang mengambil daging itu dengan garpu 3 dan menjadi bagian Eli. Sehingga anak-anaknya mencontek seperti demikian. Mereka melakukan hal yang sama. Ingat baik-baik, minggu lalu kita sudah pelajari.
Anak belajar segala sesuatu berdasarkan apa yang dia lihat. Kalau orang tua ngomong kasar di rumah, siap-siap saja anakmu pasti ngomong kasar. Kalau seorang istri tidak menghormati suaminya di rumah, maka siap-siap juga anak juga gak akan menaruh hormat kepada papanya. Makanya penting Bapak Saudara, dalam mendidik anak harus ada kesepakatan bapak dan ibu. Jangan sampai begini. Bapak bilang tidak, ibu bilang iya. Itu bahaya sekali. Itu jadi racun dalam keluarga. Saya juga punya pengalaman dengan keluarga seperti ini. Ayahnya tegas, ibunya di depan pura-pura tegas, di belakang ibunya main belakang. Akhirnya apa? Anak berpikir begini, percuma ayah marah-marah, ada benteng, ada ibu nanti yang ngurus. Jadi perhatikan baik-baik, ibu dan bapak harus sepakat. Setuju? Kalau kita tidak sepakat mendidik anak, anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang tidak takut, tidak berintegritas. Harus dibicarakan baik-baik, ngomong untuk anak kita ini gak boleh, ini gak boleh. Harus sepakat. Jangan sampai bapak bilang tidak, ibu bilang iya. Anak-anak bingung. Dan anak-anak akhirnya apa? Oh kalau gak dapat di bapak, bisa dapat di ibu. Jadi Bapak Saudara, kita harus mendidik anak-anak kita. Kita harus tanamkan takut akan Tuhan sejak dini. Mendidik anak itu simpelnya begini Bapak Saudara. Engkau kasih tahu dia, nak, tidak boleh mencuri ya. Karena Alkitab mengajarkan mencuri itu dosa. Dan orang yang mencuri itu dihukum Tuhan. Mulai dari hal-hal kecil. Kalau misalnya ada anakmu ngambil yang bukan punyanya, kasih tahu sedari kecil. Dan saya percaya sampai dia besar dia akan ingat akan hal itu. Dan kemudian Bapak Saudara, apa sih kekurangan Eli dalam menanamkan takut akan Tuhan? Eli itu kurang berdoa untuk anak-anaknya. Ingat baik-baik. Parenting terselubung yang paling ampuh adalah engkau berdoa untuk anak-anakmu. Engkau sebut namanya setiap malam. Bapak Saudara, saya mau tanya. Kalau anak-anak kita masih kecil, masih dalam pengawasan. Anak-anak 5 tahun masih dalam pengawasan. Dia masih takut kalau kita bilang jangan ke sini, jangan ke situ. Tapi coba perhatikan anak 20 tahun lebih. Apakah dia akan masih takut? Dia cari jalannya sendiri. Kalau anak kita di luar sana, kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi. Senjata orang tua apa? Doa. Tuhan, jaga dan luruskan jalan anakku, hindarkan dia dari segala malapetaka bahaya. Bapak Saudara, tahu nggak ini dilakukan oleh siapa? Ini adalah hal yang dilakukan oleh Ayub. Setiap kali anaknya selesai berpesta segala macam, orang tuanya yang minta ampun di hadapan Tuhan. Dia kuduskan kembali anak-anaknya. Saya mau tanya, seberapa orang tua di tempat ini yang berdoa minta ampun untuk dosa anak-anaknya, berdoa untuk anak-anaknya selalu di jalan? Atau kita lupa, nantilah dia tumbuh besar. Apapun keadaannya, sebagai orang tua, engkau punya kewajiban berdoa untuk anak-anakmu. Bapak Ibu Saudara, anak itu ibaratkan kertas putih, dia akan menjadi seperti apa yang dituliskan di atasnya. Ketika dia kecil, dia itu seperti lembaran kertas putih. Dia akan menjadi seperti apa yang engkau tulis di atasnya. Kalau dari kecil dia engkau bentak-bentak, kalau dari kecil engkau dia jahatin, maka dia akan menjadi anak yang minder, yang gak berani tampil. Tapi kalau engkau menuliskan takut akan Tuhan di atasnya, dia akan menjadi anak yang berhasil. Jadi pertama, kegagalan seorang Eli adalah dia gagal menanamkan takut akan Tuhan. Saya rindu kita sebagai orang tua yang tempat ini, kita tidak gagal menanamkan takut akan Tuhan, tapi setiap hari kita bicarakan. Yuk, saya ajak orang tua deh, ayah, setiap pagi ambil waktu sebelum anakmu pulang sekolah, engkau taruh tangan, doakan dia.
Doakan masa depannya berhasil. Doakan dimanapun dia berada, dia dijaga oleh Tuhan. Amin, setuju? Ambil waktu setiap pagi berdoa untuk anak-anaknya. Mungkin engkau berangkat pagi-pagi subuh, anak belum bangun, gak apa-apa. Taruh tangan di kepalanya, doakan dia. Karena apa? Doa itu investasi masa depan paling ampuh, gak pernah rugi kalau doa. Doa untuk dia. Yang kedua, apa sih kegagalan Eli? Eli gagal mengajarkan integritas. Bapak Ibu Saudara, tahu nggak? Biasanya, apalagi di Indonesia, kalau bapaknya pejabat, yang jadi pejabat itu bukan bapaknya saja, bahkan anak-anaknya pun jadi, ya otoritas kepejabatannya ada di anak-anaknya juga. Dan inilah yang terjadi di keluarga Eli dan anaknya Hofni dan Pinehas. Dan memang itu nggak bisa dipungkiri. Kalau bapaknya pejabat, anaknya pasti disegani. Nah, permasalahannya jabatan pelayanan harus disertai dengan tindakan yang baik, karakter yang baik. Saya minum dulu, Bapak Saudara. Ya. Eli itu gagal mengajarkan integritas. Kita baca 1 Samuel 2, 15, 16. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Pertanyaannya gini, tindakan ini Hofni dan Pinehas tiru dari siapa? Tiru dari bapaknya. Tadi di ayat atas kita melihat. Integritas sebagai seorang imam harusnya bertindak sebagai imam. Seringkali Bapak Saudara, mungkin Bapak Ibu juga pernah melihat. Mungkin Bapak Ibu pernah komen, kok bapaknya pendeta tapi anaknya kayak pendeto ya? Kok gitu sih anak pendeta? Karena apa sih yang diharapkan? Kita berharap gini, bapaknya pendeta, anaknya seharusnya baik-baik. Bapak Ibu Saudara, coba bayangkan. Kalau misalnya saya pendeta dan saya punya anak, kemudian anak saya cat rambut warna hijau masuk ke ruangan ini. Warna hijau lagi cat rambutnya. Apa tanggapan Bapak Ibu? Kok anak Pak Gembala gitu sih modelnya? Karena apa? Integritas, identitas ayah pasti akan mengalir ke anak. Nah, Bapak Ibu Saudara, gagal mengajarkan integritas. Integritas itu singkatnya gini, integritas itu tahu diri. Tahu diri, tindakannya harus sesuai dengan siapa dirinya. Kira-kira kalau anak seorang imam yang sesuai dengan tindakannya harus gimana? Sopan, alim, baik. Bukan dursila. Nah, di sini ada perbedaan. Bapaknya imam, tapi anaknya dursila. Nah, Eli sebagai imam, otomatis anak-anaknya mempunyai otoritas sebagai anak seorang imam. Bapak Saudara, di dalam ruang mempersembahkan korban itu, anak-anak lain tidak mungkin masuk ke dalam. Hanya anak imam Eli, karena mereka jual nama bapaknya. Masalahnya begini Bapak Saudara, mereka jual nama bapaknya, udah jual nama bapaknya, lakukan hal yang tidak baik. Hati-hati Bapak Saudara. Kita jangan ngajarkan ke anak kita untuk jual nama orang tuanya. Seringkali, apalagi di Indonesia, seringkali jual-jual nama ini kerap terjadi. Bapaknya polisi. Tahu Bapak Saudara? Ada beberapa kejadian di Indonesia. Bapaknya polisi, anaknya anggar. Ini anak polisi loh. Ini anak tentara loh. Ini anak itu. Iya, yang jadi tentara polisi itu bapakmu. Kamu bukan. Banyak orang yang semena-mena karena jual nama. Ya ini dia. Eli gagal mengajarkan
integritas. Harusnya Eli ngajarkan, nak, kamu ini anak seorang imam. Jangan jadi barbar. Kalau anak seorang imam itu harus dihormati, dihargai. Tetapi terlebih dari itu perbuatannya harus terpuji. Tetapi kebalik, mereka jual nama bapaknya untuk kepentingan diri sendiri. Hilang integritas diri dalam diri mereka. Nggak ada integritas, Bapak Saudara. Hofni dan Pinehas menyalahgunakan jabatan ayahnya untuk merampas daging kurban yang seharusnya untuk Tuhan. Seringkali terjadi begini, jual-jual nama ini dipakai untuk merampas. Karena merasa bapaknya pun yang imam, maka dia merasa dia berhak untuk merampas daging kurban. Dan satu lagi Bapak Saudara, bukan hanya sebatas ini, ada dosa yang paling berat mereka lakukan. Bukan hanya merampas korban. Mereka berzina dengan pelayan-pelayan di bait Allah. Makanya mereka dikatakan dursila dan tidak mengindahkan Tuhan. Eli gagal menanamkan integritas itu. Mungkin Eli gak pernah berzina dengan orang lain di rumah Tuhan. Tetapi anak-anaknya melakukan. Oleh karena integritas itu tidak disalurkan dengan baik. Kemudian Bapak Saudara, Eli gagal menanamkan jati diri kepada anak-anaknya. Bapak Ibu, ingat baik-baik. Mulai detik ini, engkau harus bisa menanamkan jati diri kepada anakmu. Jangan sampai orang luar sana yang menanamkan jati diri. Mulai dari kecil engkau harus kasih tahu, nak, kita ini orang Kristen. Orang Kristen itu terkenal dengan hidup dalam kasih. Artinya dalam kasih itu adalah engkau harus jadi orang yang bisa mengampuni orang yang berbuat jahat. Tanamkan identitas itu. Kamu itu orang Kristen, hidup dalam kasih, hidup dalam pengampunan, hidup dalam kesabaran, hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam kedamaian. Tanamkan itu mulai dari sekarang. Karena jangan sampai orang luar sana tanamkan identitas baru. Kamu itu adalah orang bebas. Bebas melakukan apapun. Bapakmu kaya, kamu bisa dapat ini, bisa dapat itu. Enggak. Jangan seperti itu. Biarkanlah kita sebagai orang tua yang pertama menanamkan identitas. Kasih tahu kamu itu anaknya Tuhan Yesus. Tuhan itu sedih kalau kamu berbuat dosa. Karena dulu 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus itu sudah tebus dosa kita. Jadi kalau kita melakukan dosa lagi itu sama seperti kita menyalibkan Tuhan kedua kali. Jadi hidup yang baik-baik ya nak. Ingat kamu anak ini siapa? Anak Tuhan Yesus. Kasih tahu mulai dari sekarang. Amin. Bapak Saudara, anak itu seperti pohon muda yang masih muda diluruskan. Tahu kalau pohon kecil, bengkok, kita tinggal topang, luruskan maka dia jadi lurus. Tapi bayangkan, masihkah kita bisa meluruskan pohon beringin yang besar? Gak bisa. Sama seperti anak kita. Selagi anak kita masih kecil, masih muda, dia masih gampang diluruskan. Nanti kalau dia sudah tumbuh besar, udah susah diluruskan. Orang tua paksa luruskan yang ada patah. Artinya patah apa? Engkau tegur dia pada saat usianya udah 20-30 tahun. Dia bukannya nurut. Makanya sekarang udah mulai berlaku tuh. Anak kabur-kaburan dari rumah. Ditegur sedikit penyakit mental. Dikit-dikit katanya, dikit-dikit status WA. Butuh healing. Butuh healing. Lama-lama hilang. Kita harus ajarkan anak kita berintegritas, punya mental yang kuat, punya karakter Kristus di dalam dirinya. Ajarkan integritas sebagai orang Kristen, sebagai keluarga yang takut akan Tuhan. Amin. Kita gak mau gagal akan hal itu. Ketiga, apa sih yang gagal? Satu lagi Bapak Saudara. Apa yang gagal dilakukan oleh Eli? Adalah dia gagal menegur dan mendisiplinkan dengan tegas. Bapak Ibu, sampai sekarang saya gak akan lupa. Saya kelas 2 SMP.
karena bergaul dengan teman-teman, saya bolos sekolah. Dan kemudian surat pemberitahuan datang ke rumah. Atau mama saya yang baca, karena papa saya kurang bisa baca. Kemudian dikasih tahu, ini surat panggilan orang tua karena bolos sekolah. Papa saya nggak banyak tanya, dia balik, dia tampar saya. Dan setelah dia tampar, saya tahu sebenarnya dia nggak sanggup nampar saya karena dia sayang kepada saya. Tapi yang ditampar itu bukan saya, yang ditampar itu karakter buruk saya. Setelah dia tampar, dia langsung pergi karena saya tahu dia berlinang air mata. Nggak sanggup sebenarnya dia nampar saya. Kalau mama saya sih udah biasa nyubit lah ya. Bapak Ibu, saya mau katakan begini. Jangan takut merotan anakmu kalau dia salah. Karena kalau engkau rotan dia pada saat dia salah, itu mungkin jadi kesalahan terakhir yang dia buat. Tapi kalau engkau biarkan dia, akan ada kesalahan 1, 2, 3 dan selanjutnya. Kita baca sama-sama 1 Samuel 2, 22 sampai 24. Mari kita lihat apa yang dilakukan Eli. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Inilah betapa dursilanya anaknya Eli, Hofni dan Pinehas. Berkatalah ia kepada mereka, dia bilang gini, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatanmu yang jahat itu? Udah selesai. Jadi saya contohkan begini. Anakmu misalnya baru pukul temannya. Nah, kenapa kamu pukul temanmu? Udah gitu aja. Besok lagi anakmu mencuri. Nah, kenapa mencuri? Besok dia bikin mata temannya benjol. Nah, kenapa benjol? Gitu-gitu aja sampai selanjutnya kenapa dan kenapa. Nah, Bapak Ibu Saudara, dikatakan begini, janganlah begitu anak-anakku, bukan kabar baik yang dengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Dia hanya negur tapi bukan teguran keras dan disiplin. Dia hanya nanya, kenapa begitu nak? Jangan begitu. Satu poin khotbah di minggu depan adalah, anak-anak itu gak akan pernah taat kalau engkau hanya menegur tanpa disiplin. Tuhan Yesus berkata, barang siapa kukasihi, ia akan kutegur dan kuhajar. Tuhan gak hanya bilang, barang siapa kukasihi, ia akan kutegur. Gak cukup. Tuhan bilang, barang siapa kukasihi, ia akan kutegur dan kuhajar. Jadi jangan main-main, Bapak Saudara. Kalau kita nakal sebagai anak-anak Yesus, anak-anak Tuhan, kita ditegur dahulu baik-baik. Teguran itu bisa muncul dari siapa saja. Mungkin engkau ditegur oleh istrimu, ditegur oleh sesama jemaat, ditegur oleh gembalamu, ditegur oleh temanmu. Bertobatlah. Karena kalau kamu gak bertobat di tingkat teguran, maka apa yang datang? Hajaran. Saya mau tanya, Tuhan hajar kita jahat gak? Bukan karena jahat, tetapi karena dia mau hidup kita lebih baik. Begitu juga kita harus perlakukan kepada anak-anak kita. Tegur dan kalau gak berubah, hajar. Tetapi ada aturan di firman Tuhan, di Amsal dikatakan begini. Hajarlah dia, tapi jangan menginginkan kematiannya. Jadi ingat baik-baik. Orang tua yang hajar anak jangan dalam keadaan emosi. Pastikan pada saat engkau memukul anak, menghajar anak, mendisiplinkan anak, engkau waras. Oke? Jangan hajar anak kalau lagi emosi. Itu gak terukur Bapak Saudara. Alkitab tegur kita untuk hal itu. Nah, Eli terlalu memanjakan anak-anaknya bahkan ketika melakukan dosa yang fatal. Bapak Saudara, coba bayangkan deh. Kalau ini terjadi di kita ya. Anak-anak kita tidur dengan perempuan-perempuan. Apakah pertanyaan masih, nah kenapa kamu melakukan itu? Atau kata kasarnya gini, maaf ya. Anak kita hamili anak orang.
Kemudian kita hanya bilang, kenapa ngelakuin begitu? Udah begitu saja. Bapak Ibu, saya bolos sekolah aja udah ditampar Bapak Saudara. Begini, Eli terlalu memanjakan anak-anaknya. Kadang gini, orang tua salah dalam mengasihi anak. Ada orang tua yang berpikir begini, cara mengasihi anak adalah memanjakannya. Apapun yang mau dikasih, berbuat salah dibela. Padahal engkau tidak tahu engkau sedang menjerumuskannya ke dalam jurang yang paling dalam. Bapak Saudara, Eli hanya menegur tanpa disertai tindakan tegas sehingga anak-anaknya tidak mengindahkan teguran itu. Harusnya tegas. Kalau anak dosa, maka pertama jangan diizinkan masuk ke dalam rumah Allah. Diusir, jangan ikut campur dulu. Jangan ke situ, nggak boleh sentuh apapun. Harus disiplinkan. Tetapi Eli tidak melakukan hal demikian. Amsal ayat 24 dikatakan begini. Kita baca sama-sama yuk biar kita paham. Amsal 13:24 ada di layar. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya. Tetapi siapa yang mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Setuju ya? Menghajar dia pada waktunya. Kalau menghajar dia sepanjang waktu, kita juga salah Bapak Saudara. Anak lagi tenang-tenang tiba-tiba dihajar. Itu sakit jiwa namanya. Anak lagi belajar ditempeleng. Aduh, susah itu. Tetapi firman Tuhan bilang, menghajar dia pada waktunya. Waktu apa? Waktu apa menghajar anak? Waktu dia salah. Jangan waktu dia benar engkau hajar. Oke? Ya. Karena apa? Karena anak yang tidak didisiplinkan akan menganggap remeh teguran. Kalau nggak ada disiplin, anak bilang, paling nanti cuma ditegur. Tapi kalau dia rasa ada sakit di kulitnya, jangan deh nanti dihajar lagi. Saya mau tanya, Bapak Ibu jujur ya. Ibu-ibu yang masih punya anak kecil, anak-anak masih takut nggak kalau Bapak Ibu pegang hanger? Masih takut ya, puji Tuhan. Jangan sampai kamu pegang hanger, anakmu pegang sapu, itu udah bahaya. Jangan sampai kamu pegang sapu, diambil pisau di dapur, aduh udah selesai sudah. Ada kayak gitu. Saya rindu kita punya anak-anak yang takut akan Tuhan. Karena saya percaya anak yang takut akan Tuhan pasti hidupnya benar. Kalau ada orang konseling gimana ya Pak anak saya nakal gini-gini. Gampang bawa dia ke Tuhan. Hidupnya pasti bagus kok. Paulus aja yang hidupnya gitu bisa dibagusin kembali. Karena tidak ada orang yang dibawa ke Tuhan tidak jadi bagus. Semua pasti jadi bagus. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau katakan kepada kita semua. Jangan salah tindakan dalam mengasihi anak. Oke. Di ayat yang kita baca, siapa yang menggunakan tongkat, tidak menggunakan tongkat berarti benci kepada anaknya. Artinya apa? Siapa yang tidak berani memukul anaknya, mendisiplinkan anaknya, itu bukan mengasihi. Tapi itu apa? Membenci. Tetapi orang yang mengasihi anaknya akan menghajar dia pada waktunya. Kapan waktunya? Pada saat dia berbuat dosa, berbuat salah. Nah Bapak Ibu, slide terakhir. Kegagalan Eli bukan soal dia tidak tahu firman. Eli 40 tahun jadi imam. Tetapi karena ia tidak mau mendidik, tidak mau mendisiplinkan anak-anaknya sehingga berakhir binasa. Dari Eli kita belajar bahwa keberhasilan orang tua nggak diukur dari jabatan, nggak diukur dari pelayanan, tetapi dari anak-anak yang takut akan Tuhan. Amin. Saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Saya berikan kepada orang tua waktu untuk berdoa, untuk anak-anaknya berdoa dalam hati. Biarlah anak-anak kita semua jadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mulai dari kecil mereka kita tanamkan takut akan Tuhan.
Dan sampai masa mereka besar nantinya, mereka juga tetap takut akan Tuhan.